Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami lakukan pada kelompok 2, yaitu mengenai Partai PKS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herliani AP Butar-Butar dengan NIM A1A323053. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Partai PKS. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Partai ini berkecikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejarah dari Partai Keadilan Sejahtera ini atau PKS ini merupakan partai politik berbasis Islam yang lahir dari gerakan dakwah Islam yang dimulai awal 1980-an berbagai kampus Indonesia. Partai ini didirikan pada 20 April 1998, awalnya dengan nama Partai Keadilan atau PK. Partai ini didirikan pada 20 April 1998, awalnya dengan nama Partai Keadilan atau PK, dan secara resmi dideklarasikan sebagai PKS pada 20 April 2002. Strategi sosialisasi politik PKS. Yang pertama itu kombinasi offline dan online. PKS menggunakan metode tatap muka seperti reses anggota dewan untuk mendengar aspirasi masyarakat serta aktif di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Yang kedua itu menyesuaikan dengan audiens. PKS berinteraksi dengan berbagai kalangan seperti tokoh agama, anak muda, dengan mengadakan pengajian atau pelatihan kepemimpinan dan kreativitas. Yang ketiga itu konten relevan. PKS proaktif menanggapi isu-isu terkini dan relevan di masyarakat, seperti isu honorer P3 yang dimana Partai PKS langsung menanggapi dengan cepat. Yang keempat itu kerjasama dengan tokoh dan influencer. PKS memiliki banyak dewan pakar dari berbagai bidang seperti agama, kesehatan, budaya, dan pendidikan. Mereka juga bekerja sama dengan influencer muda. Yang kelima itu komunikasi interaktif. PKS membuka ruang diskusi dan menerima masukan, saran, serta kritik dari audiens. Yang selanjutnya itu tentang strategi dalam memilih calon legislatif dari Partai PKS. Yang pertama, PKS memprioritaskan citra baik calon di masyarakat dan kontribusi mereka, bukan hanya ketokohan atau latar belakang agama. Yang kedua itu, mereka terbuka untuk memfasilitasi individu dari berbagai profesi seperti nelayan, tukang beca, atau petani, asalkan memiliki citra baik dan kontribusi besar. Selanjutnya itu, tantangan dalam sosialisasi politik. Yang pertama, heterogenitas masyarakat. Kesulitan dalam diterima di berbagai kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, contohnya di Bali dengan mayoritas Hindu. Yang kedua itu isu negatif disinformasi. PKS perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan karena dapat dikaitkan dengan isu-isu sensitif atau disinformasi. Yang keempat, polarisasi politik. Masyarakat cenderung menganggap semua partai sama atau optimis. Namun PKS mengklaim konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat bahkan saat menjadi koalitis pemerintahan. Yang keenam itu keterbatasan sumber daya, terutama kurangnya regenerasi anak muda dalam partai politik. Yang ketujuh itu kampanye di daerah basis lawan. Kesulitan untuk diterima atau bahkan melakukan kampanye di daerah yang merupakan basis partai lawan. Selanjutnya itu solusi menghadapi tantangan. Memanfaatkan Dewan Pakar, PKS memiliki Dewan Pakar di berbagai bidang untuk membuat kebijakan dan strategi berdasarkan riset dan data bukan asumsi. Mereka juga memiliki tim profesi untuk survei dan evaluasi. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.